Jemaat GKI Jatinegara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini boleh bersama-sama untuk boleh mengawali hari dengan saat teduh, dengan berdoa bersama di dalam sebuah program Sekar Semakin Dekat dengan Kristus. Firman Tuhan terambil hari ini terambil dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan terus memberikan kepada kami siraman-siraman rohani lewat kebenaran firman Allah yang bisa kami baca langsung dari Alkitab, lewat saat teduh, lewat renungan, lewat bacaan, dan juga lewat layanan Sekar Semakin Dekat dengan Kristus yang diprogramkan untuk membantu jemaat melewati keseharian di dalam segala pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang khotbah sebelumnya, yaitu Roh Kudus sebagai penolong dan pemimpin untuk taat kepada firman yang diajarkan oleh Kristus. Kita boleh tahu bahwa kita sudah tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang sempurna. Allah yang sempurna di dalam segala aspek. Dia sempurna di dalam cintanya. Dia sempurna di dalam kebaikannya. Dia sempurna di dalam pemeliharaannya. Dan Allah sempurna di dalam penjagaannya. Tidak ada satu waktu, tidak ada satu jeda dalam kehidupan kita di mana Allah tidak tahu dan Allah seakan-akan tidak sanggup untuk menolong kita. Kesempurnaan Allah itu di dalam menolong kita, memperlengkapi kita, dan dinyatakan setelah Kristus naik ke surga. Roh Kudus turun di hari Pentakosta untuk kita semua. Tugas kita, kalau kita sudah dijaga oleh Allah, ada satu bagian yang firman Tuhan ajarkan. Tatkala Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, maka kita harus mengeluarkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Alkitab berkata, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang buah, itu berbicara tentang hasil. Hidup ini kita berjuang bagaimana ingin menghasilkan. Orang sekolah hasilnya adalah pandai. Orang berdagang hasilnya adalah keuntungan yang semakin maju. Yang masih single, khususnya yang remaja, berjuang bagaimana mencari pasangan. Dapat pasangan juga adalah hasil. Bagi yang belum punya rumah, berharap punya rumah. Dan setelah punya rumah, itulah hasilnya. Bagi yang sudah berumah tangga lalu belum punya anak, berjuang supaya punya anak, maka itu adalah hasilnya. Semua berkat-berkat yang ada pada kita ini, namun setelah kita terima, namun tidak diikat oleh kebenaran firman Allah, tidak ada buah-buah roh sebagai sarana, sebagai faktor utama yang mengelola segala sesuatunya. Yang terjadi adalah buah kebusukan dalam hidup ini. Apa yang disebut dengan buah kebusukan? Saya bertemu dengan seorang jemaat yang memang latar belakang masa lalunya itu sangat gelap. Dia katakan dari 10 hukum Tuhan, hampir 10-10-nya dia sudah melakukan dan melanggarnya. Saya tidak tahu mana hukum yang sudah dilanggar yang mana dan mana yang tidak dilanggar yang mana. Tapi dia katakan hampir 10 hukum itu, 10 hukum Tuhan dalam Keluaran pasal ke-20. Tentang 10 hukum yang diajarkan Musa untuk ditaati oleh bangsa Israel. Dia bilang dia sudah melanggarnya hampir semuanya. Dan dia katakan saya ini buah busuk. Dan orang tuanya seringkali mengatakan dia adalah buah busuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah pilihan tatkala berkat Allah itu ada pada diri kita. Termasuk saya merasa diberkati oleh Allah, bisa buat sebuah video untuk bisa melayani jemaat-jemaat, melewati hari-hari dengan saat teduh di awal setiap hari Selasa dan hari Jumat setelah mengikuti ibadah live streaming. Sepanjang hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu minggu ini, seminggu lagi, itu menjadi pilihan kita. Kita akan menghasilkan buah busuk dalam kehidupan, atau kita akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan. Kalau buah busuk berarti membusukkan dirimu, juga membusukkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ayah yang busuk menghasilkan anak-anak yang sakit hati. Ibu yang busuk, egois, pemarah, cerewet, lalu tidak bertanggung jawab mengelola rumah tangga. Itulah buah busuk.
Tetapi kalau buah-buah roh, kemanapun kita hadir, kita memberkati. Tatkala Roh Kudus sudah di dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan berbagai macam buah dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan buah itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau itu ada pada diri kita, indah hidup kita, kemanapun kita menjadi berkat. Kita datang membawa damai sejahtera, bukan pertengkaran. Kita datang, ada orang yang bertengkar, kita adalah orang yang sabar, kesabaran kita menular. Lalu orang itu menjadi sabar, lalu tidak jadi bertengkar. Lalu buah roh itu kemurahan. Tatkala kita diberikan kelebihan oleh Allah, kita menjadi orang yang murah hati seperti janda miskin. Dalam kekurangan pun dia memberi. Apalagi kalau kita diberikan kelebihan. Buah roh itu apa juga? Yaitu kesetiaan. Betapa sulitnya menemukan orang-orang setia di zaman ini. Hatinya serong, tidak setia kepada pasangan, tidak setia kepada kepercayaan yang sudah diberikan, tidak setia di dalam ibadah, tidak setia di dalam mengikut Tuhan, tidak setia di dalam semua aspek. Dan itu merusak, dan itu adalah buah busuk. Kita ingin menghasilkan buah roh atau buah busuk. Lalu dikatakan penguasaan diri. Betapa banyak orang yang sulit menguasai diri di zaman dan saat ini. Karena kenapa? Karena yang menguasai dirinya adalah nafsunya, egonya, kepentingan pribadinya, sifat kekanak-kanakannya. Namun tatkala Roh Kudus menguasai kita, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, masa depan kita diberkati, dan keturunan kita, anak-anak cucu kita juga diberkati. Pilihan buat jemaat sekalian, kita akan menghasilkan buah busuk dalam kehidupan, atau kita akan menghasilkan buah roh dengan yang sangat luar biasa. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan jadi bagian dari diri kita. Itu lebih berharga daripada harta benda, lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia. Kalau tatkala karakter Kristus dalam bentuk buah-buah roh itu ada pada diri kita. Selamat dalam hidup ini, kita menghasilkan buah-buah roh dan bukan buah kebusukan. Mari kita akan berdoa menolong jemaat bersama-sama untuk melewati kesulitan-kesulitan hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu melawat ya Tuhan para jemaat yang sedang mengalami sakit dengan berbagai macam sakit. Karena lansia, karena faktor tua yang tidak bisa dihindari. Berikan kepada kami Tuhan, sekalipun fisik kami melemah, namun kekuatan yang datang dari Allah boleh menguatkan iman kami, menguatkan keyakinan kami, menguatkan bahwa hidup kami sampai masa tua kami tetap berbuah. Berdoa juga untuk seluruh sakit penyakit yang dialami, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan akan lawat, Tuhan akan jamah, dan Tuhan akan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Mungkin masalah rumah tangga dalam relasi satu dengan yang lain. Karena tidak memiliki buah-buah roh, yang terjadi pertengkaran, yang terjadi keterpisahan, yang terjadi saling menyakiti. Hamba-Mu berdoa agar rumah tangga di dalam jemaat-Mu, Engkau yang memulihkan satu persatu. Berdoa juga buat jemaat yang sedang memohon berharap sesuatu. Mungkin pekerjaan, mungkin jalan yang lebih baik ke depan yang akan dilakukan. Buat anak-anak muda yang masih kuliah, yang masih sekolah, diberikan kemampuan, kelancaran untuk melewati masa-masa pendidikan. Diberikan kejujuran di dalam mengerjakan tugas dan segala sesuatunya. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan gereja-Mu juga GKI Jatinegara tetap bisa melayani sekalipun dalam keterbatasan. Tuhan akan terus memberkati para hamba Tuhan, para majelis, para penatua, dan tentunya seluruh jemaat. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami Tuhan, agar diberikan hikmat bijaksana bagaimana bisa memimpin bangsa, khususnya di dalam mengatasi kondisi pandemi ini. Kami serahkan ya Tuhan doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hasilkan buah-buah roh dan jangan buah kebusukan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.